selamat sore Kon Global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Senita Zetira hadir menjumpai Anda sore ini dalam program Bincang Global untuk edisi 27 Maret 2020. Dan Kon Global, kesempatan ini sangat istimewa karena pada sore hari ini kami sudah kedatangan narasumber bersama Komandan Korem atau Danrem 162 Wirabakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdhani SOS SHM Han ya. Halo, selamat sore Pak Danrem. Selamat sore Mbak. Apa Assalamualaikum kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Iya, dan kita di sore hari ini akan membahas terkait dengan pandemi virus Betul, corona. Mbak. Betul. Ini saya sengaja datang ke sini spesial untuk Membahas itu ya? Pencegahan pandemi virus corona di Nusa Tenggara Barat. Oke. Kami akan menghimbau kepada masyarakat dan memberikan trik-trik apa-apa saja yang harus dilakukan Oke. supaya masyarakat Nusa Tenggara Barat tetap sehat, aman, dan selalu berjaya. Amin. Baik Pak, mungkin langsung saja untuk menghemat waktu Oke, ya. monggo, yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan pandemi corona di daerah kita saat ini Pak. Bagaimana? Silakan. Baik Mbak, ada beberapa himbauan kepada masyarakat. Yang saya lihat nih kan ada sedikit kepanikan sedikit Iya, ya. betul. Saya lihat ya, nggak semua lini lah dalam melihat kondisinya seperti itu. Namun alhamdulillah kebetulan tadi pagi kami dengan Pak Gubernur sudah melaksanakan acara penyemprotan desinfektan kepada beberapa objek-objek fasilitas umum seperti pasar-pasar tadi pagi itu. Terus kemudian ada juga objek-objek fasilitas umum berupa bus damri, stasiun bus damri yang kami lakukan kemarin. Saya lihat keadaan ekonomi masih normal, dalam arti ya, toko-toko, tempat-tempat belanja, buka. pasar masih buka. Tidak seperti beberapa daerah yang tutup. Nah ini saya syukur alhamdulillah masyarakat masih dalam kondisi yang relatif kondusif dalam arti ini. Nah ini yang saya inginkan seperti ini. Dan tidak perlu adanya panik buying. Panik buying. Ya. Nah ini saya bilang masyarakat nggak perlu panik buying, kondisi masih normal kok. Belum ada apa-apa. Kecuali kalau sudah pasien yang positif itu sudah besar ribuan tuh Mbak, tuh panik atau gimana. Ini kan baru 2. Jadi teman-teman tapi tetap waspada. Karena kewaspadaan ini diantaranya yang pertama dari kami adalah masyarakat harus tetap tenang, tidak perlu panik. Terus kemudian masyarakat juga selalu rajin cuci tangan, Pak. Nah. Cuci tangan tuh ya cuci tangannya pakai sabun yang kalau bisa ada antiseptiknya. Kemudian jaga pola hidup sehat. Hidup sehat itu macam-macam, mulai dari olahraga yang cukup. Saya lihat saran saya olahraganya tiap pagi, karena virus corona tuh takut dengan sinar matahari pagi, Mbak. Iya. Jadi saya sarankan masyarakat Nusa Tenggara Barat ini berolahraga pagi pada saat ada sinar matahari. Jadi jangan takut hitam. Tidak perlu takut dengan perawatan kulit. Lebih bagus hitam tapi sehat daripada putih tapi penyakitan. Betul. Kemudian, tapi ada yang mengatakan sinar matahari pagi yang bagus itu sekarang ini pukul 10 gitu. Kalau dulu kan matahari pagi yang terbaik gitu. Tapi sekarang kok bergeser. Gimana jadi nih Pak? Betul yang disampaikan beberapa ahli, profesor yang ada di Jakarta maupun di luar negeri, bahwa matahari pagi itu pada puncak sinar ultraviolet itu antara jam 9 sampai jam 10 pagi, Mbak. Oh iya. Jam 9, jam 10 pagi. Jadi masyarakat NTB kalau mau berjemur antara jam 9 sampai jam 10. Nah, berjemur silahkan monggo. Tapi langsung sinarnya ya, langsung sinarnya. Sinar matahari. Nah, itu yang diinginkan oleh kita. Kemudian yang kedua, terbanyak konsumsi vitamin C dan vitamin E, Mbak. Nah, Vitamin C untuk ketahanan tubuh dan E juga untuk ketahanan tubuh. Karena sampai saat ini obat untuk virus COVID-19 ini belum ada. Ada tapi belum maksimal. Okay. Jadi yang paling maksimal berdasarkan beberapa peneliti dari dunia internasional adalah imunitas kita. Jadi virus
corona ini akan mati dengan dilawan oleh imunitas tubuh kita. Nah, untuk meningkatkan daya imunitas tubuh kita itu dengan vitamin C dan vitamin E, Mbak. Itu bisa selain dengan obat, juga dengan sayur-sayuran yang ada tempat kita. Banyak makan kangkung. Plecing. Banyak makan bayam. Banyak makan daun kelor. Itu bisa. Terus buah-buahannya vitamin C-nya tuh ya bisa jeruk, ya. Mangga, jeruk. Kita kan punya di sini banyak pepaya. Iya. Yang kualitas lokal ya, Mbak. Nggak usah luar negeri lah, yang lokal aja. Itu yang lebih mudah dan murah kalau menurut kami. Terus kemudian yang berikutnya adalah lingkungannya juga harus sehat, Mbak. Dalam arti kebersihan masing-masing lingkungan itu harus dijaga. Contoh ya, yang paling utama ya rumahnya, karena mereka kan sekarang nggak boleh keluar kemana-mana nih. Iya, betul. Harus tinggal di rumah, safe in house. Jadi rumahnya itu harus aman. Untuk aman itu harus bersih, kemudian harus nyaman. Nah, harus kebersihan itu harus, orang mau nyaman kan harus bersih, harus enak. Betul. Nah, dia kebersihan kamar, kebersihan halaman itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya mereka tetap enjoy, nyaman di dalam rumah, kamar. gitu. Nah, dan setiap orang mau masuk ke rumah, kalau bisa disemprot, Mbak, pakai antiseptik. Oh ya. Semprot. Mau tamu siapa yang datang, mau apa, semprot aja. Nah, untuk mendapatkan antiseptik nih, Pak. Mungkin bisa, sekarang kan banyak ya. Betul. Tutorial di media sosial yang membagikan gini loh caranya buat antiseptik, untuk buat disinfektan sendiri gitu. Betul, Mbak. Itu betul. gimana itu, Pak? Itu sudah benar atau Sudah gimana? betul, sudah Mbak. betul. Sudah benar. Itu kita sudah praktekkan. Kita campur beberapa kayak semacam Baiklin, campur dengan Lysol ataupun dengan Pembersih lantai gitu, Pak, ya? Itu bisa. Kalau dengan yang alami juga bisa, Mbak, pakai daun-daunan. Daun sirih. Daun sirih. Kemudian daun saya agak lupa, Mbak, kalau daun-daunan ini, Mbak. Terus Daun sirih yang paling populer, Pak, populer, ya. Mbak. Terus yang berikutnya, jaga komunikasi jaraknya, Mbak. Iya. Jarak berbicara, duduk, ngobrol dan sebagainya minimal itu 1 meter sampai 2 meter, Mbak. Kita sudah 1 meter kan, Pak? 1 meter lebih nih, Mbak. 1 meter lebih, syukur. Aman. 1 Aman. meter lebih, dan kalau bisa diyakinkan kita ngobrol dengan kontak person yang betul-betul yang betul-betul kondisi sehat. Kan ada yang kita bisa lihat, orang ini agak sakit atau bagaimana, kelihatan. Kelihatan, Pak, ya. Nah, kita kan bisa merasakan. Jadi yakinkan yang masyarakat yang kita ajak kontak person ini betul-betul Sehat. Nah, itu. Kemudian jangan menghadiri kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul, menghadiri undangan-undangan, atau ada resepsi, kan sekarang udah tidak boleh, Mbak, nih. Iya. Dilarang oleh pemerintah sementara. Jadi tidak boleh ada kegiatan-kegiatan, contoh kemarin ogoh-ogoh aja dilarang. Dilarang, Pak, ya. Dilarang dalam arti untuk sementara waktu terkait dengan kondisi seperti ini. Alhamdulillah aman. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ini yang penting, Pak, Itu ya. yang paling utama. Jadi setiap malam sebelum tidur, kalau perlu salat tahajud, mohon yang muslim pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ya kita supaya diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala gangguan maupun penyakit-penyakit yang berkembang saat ini. Oke. Nah, intinya yang paling utama adalah kita stay at home, kita mengamankan diri kita dengan keluarga di rumah. Tidak perlu seperti kejadian-kejadian di beberapa daerah, begitu ada korban ataupun ada yang terindikasi gitu. positif ini, tidak perlu dijenguk. Karena apa? Ini akan merembet kepada yang lain. Kalau kita sekarang COVID-19 ini virusnya lebih ganas daripada virus AIDS, Mbak. Orang kalau virus AIDS masih bisa dijenguk ke ruang ICU. Kalau COVID-19 kita tidak bisa jenguk, Mbak. Kita hanya di depan rumah sakit, nggak boleh masuk.
Iya, ya. Dan pola penanganannya juga dokter yang menangani virus COVID-19 ini lebih ekstra. Kalau orang kena virus AIDS itu hanya pakai masker di hidung. Iya. Kalau COVID-19 dia pakai alat pelindung diri. Satu tubuh harus dibungkus Berlapis-lapis, Pak, ya? berlapis-lapis, pakai kacamata, goggle yang tidak tembus angin dan lain sebagainya. Ini saking parahnya. Karena apa? Karena dekat saja ini bisa nular melalui bekas tangannya, bekas keringatnya. Nah, contohnya seperti itu. Bahkan percakapan yang itu keluar airnya sedikit saja ini bisa menularkan. Ini sangat bahaya. Nah, kalau AIDS kan harus ada hubungan badan, ada lewat suntikan dan lain sebagainya. Ini tidak, Mbak. Bekas keringatnya yang bersangkutan duduk saja kita bisa nular. Nah, ini yang bahaya. Nah, contoh seperti itu. Nah, ini mungkin itu himbauan-himbauan kami. Lebih bagus kita mencegah daripada kita mengobati. Iya, Gitu. baik. Itu dia Kon Global ya, upaya-upaya yang sudah disampaikan oleh Bapak Danrem terkait untuk menghindari penularan virus corona atau COVID-19. Nah, untuk Kon Global ingin bertanya, kebetulan sudah ada yang bertanya ya. Kami nantikan di 087865110035, baik telepon ataupun SMS. Kita langsung sapa. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Komandan. Selamat sore. Oke, Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Komandan? Baik, alhamdulillah. Gimana Bapak juga sehat, keluarga? Alhamdulillah juga. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Dari Morgan ini ya. Oh iya, Pak Morgan. Silakan Pak Morgan. Ya begini, Pak Komandan, gimana? Ada kagak yang udah tertular di Lombok ini Pak Komandan? Baik. Ya gitu, dan juga kalau menurut saya sih kayaknya kita lebih baik menurut mengikuti gayanya yang di Cina itu kan, yang kayak lockdown itu gitu kan. Mm-hmm. Yang itu kan, biar kalau masalahnya karakter orang Indonesia itu dia bengel-bengel, pagah-pagah apa istilah Lomboknya itu, enggak mau diatur, pokoknya dia suka teriak bebek, itulah masalahnya. Saya nggak bisa disiplin lah kayak orang luar negeri gitu kan. Baik. Itu yang kita takutkan gitu. Kalau bisa biar dia ikuti kayak di di Itali juga kan, ya cuma di dalam rumah juga, tapi kan udah menyebarnya ganas sekali di sana juga. Apalagi kayak di sini pakai cuma sekedar jarak-jarak. Apalah, pokoknya saya khawatir jadinya lah. Itu Baik. Pak Komandan. Oh, gitu Pak Komandan. Terima kasih, cuma sekedar opini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Morgan tadi, Pak Danrem, Oke. silakan. Apakah di Lombok sudah ada yang tertular, mungkin terinfeksi virus COVID-19 maksudnya ya? Dan Oke. apakah di Lombok ini kayaknya perlu di lockdown katanya? Janganlah, saya nggak seberapa gitu, Kak. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi Pak siapa namanya ya? Pak Morgan. Pak Morgan. Pak Morgan ini orang bule atau orang lokal nih ya? Kayaknya dari logatnya sih lokal nih Oh Pak. gitu ya. Tapi namanya kayak orang yang Amerika Iya, ya, Amerika. Ya. Mudah-mudahan ketularan Amerika juga dikit lah. Pak Morgan dan para pendengar yang tercinta, jadi untuk data sementara yang positif itu alhamdulillah NTB baru 2 ya, baru 2. Mudah-mudahan kita bisa tekan lagi, jangan nambah lagi. Amin. Baru 2. Kita bekerja semaksimal mungkin dengan gugus tugas pencegahan pandemi COVID-19 ini dipimpin oleh Pak Gubernur langsung, dan Bapak Gubernur dan seluruh FKPD yang ada di Nusa Tenggara Barat turun semaksimal mungkin ya, ditunjukkan oleh Gubernur pada saat kemarin. Kita langsung memberikan bantuan box sterilisasi di bandara, di pelabuhan, kemudian di tempat-tempat objek vital dan lain sebagainya. Ini bahkan Gubernur tadi pagi juga ikut lakukan penyemprotan di pasar-pasar. Ini luar biasa. Ini tidak semua gubernur seperti ini. Ini saya angkat, ini luar biasa, dan kita patut acungkan jempol dan penghargaan kepada beliau. Beliau menunjukkan, beliau sendiri aja mau turun, berarti yang lain juga harus turun gitu kan. Ya, betul. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini Pak Morgan baru 2 di Nusa Tenggara Barat ya. Kalau yang ODP sudah banyak, yang PDP juga banyak. PDP banyak Pak ya? Banyak ya. Tapi ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga sudah progresnya juga menurun, karena
sekarang banyak yang udah agak sembuh, yang mulai arah kesembuhan. Kemudian untuk masalah lockdown itu sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, sementara tidak ada lockdown. Jadi setiap lockdown itu harus dikomunikasikan internal tingkat DPR dulu, karena itu kan kebijakan negara. Jadi harus dikomunikasikan secara berjenjang, baik ke DPR internal, DPRD, kemudian ke gubernur, kemudian ke presiden atau ke pemerintah pusat. Jadi dan tidak perintah segampang itu, Pak, tidak ya, segampang ternyata. itu, karena Indonesia ini luas. Indonesia tuh dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya NTB gitu loh. Nah, contoh kejadian lockdown yang dilakukan oleh Kabupaten Tegal, contohnya sekarang. Ini jadi isu nasional, jadi bulian nasional. Nah, padahal kondisi Tegal tidak terlalu parah dibanding Jakarta. Kenapa harus lockdown dan sebagainya? Contohnya seperti itu. Nah, intinya kalau masalah lockdown, Pak, dan kondisi virus itu yang di Cina maupun yang di Itali, di sana kan udaranya dingin. Jadi virus itu sangat senang di tempat-tempat yang dingin. Jadi kalau di NTB ini kan sinar mataharinya sangat bagus ya. Bule-bule aja ngakuin sampai berjemur seharian dia berjemur. Nah, alangkah baiknya kita juga berjemur juga biar kayak bule gitu. Apalagi Pak Morgan kan namanya nama bule itu kan. Jadi saran kami, kita nggak perlu takut. Di NTB itu sinar mataharinya cukup melimpah. Jadi tingkat kehidupan virus di NTB ini mungkin akan kecil dengan presentasinya. Karena apa? Karena panasnya NTB ini cukup tinggi sehingga mereka tidak bisa berkembang dengan baik seperti yang ada di Eropa. Contohnya seperti itu. Iya, jadi yang sangat penting sekarang bagaimana untuk menghindari penularannya. Penularannya, Mbak. Pak, Siap. ya. Oke, baik. Nanti kita akan baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line SMS Pak Danrem ya. Kita rehat dulu sejenak. Kita simak pesan-pesan berikut ini. Oke.